siklus KDRT. Nah, di sini ada sebuah siklus. Siklus itu lingkaran, ya, lingkaran di mana ini sebuah penelitian ya, bahwa orang yang mengalami KDRT ini biasanya mengalami cycle of violence, ya, siklus yang berulang. Ada 3 fase. Yang pertama adalah adanya konflik, ketegangan. Ada pemicunya, tadi misalnya pemicunya adalah suami dimarahin oleh atasan, ya, secara kuat, ya. Kemudian suami melepaskan ketegangan itu, konfliknya ke rumah. Jadi tidak terjadi karena kesalahan istri, tiba-tiba tidak tahu sebabnya marah-marah dan kemudian menjadi konflik, ya. Kemudian dia melakukan ancaman, ya, kemudian melakukan kekerasan secara lisan, berteriak, mengumpat, gitu kan, dan seterusnya. Dan kemudian saat situasinya makin parah, ya, dia merasa lebih dominan, superior, dan akhirnya terjadi fase kedua. Fase kedua itu adalah fase penganiayaan yang lebih kuat lagi, yang lebih akut lagi, di mana luapan-luapan ketegangan-ketegangan yang dihadapi tadi itu dilampiaskan kepada korban KDRT, ya, dan kehilangan kendali, ya, lebih dahsyat lagi dari yang sebelumnya. Kalau yang pertama itu mungkin hanya ditoyor, ya, istilah ditoyor gitu, ya, mungkin hanya ngata-ngatain, mungkin hanya dilempar dengan bantal misalnya. Tapi kalau sekarang udah lebih parah lagi, pukulan, tendangan, tusukan, bahkan cekikan. Ya, banyak sekali kasus-kasus di sini mereka yang mengalami KDRT sampai luka parah dan bahkan meninggal. Kemudian yang ketiga adalah fase bulan madu. Nah, di sini pasangan merasa bersalah, kemudian meminta maaf, merayu, bahkan memberikan hadiah. Jadi hadiah ini adalah sebagai modus, ya, supaya dimaafkan, gitu, ya, supaya dimaafkan, dan kemudian si istri merasa punya harapan untuk berubah suaminya, dan akhirnya fase bulan madu. Biasanya habis marahkan kembali ke tempat tidur, ya, bayan, gitu kan, biasanya lebih dahsyat lagi, ya. Jadi setelah pertengkaran, ya, ini ada fase bulan madu, tapi kemudian kembali lagi ada trigger, ada pemicu lagi. Nah, kembali lagi terulang ke fase yang awal tadi, dan seterusnya. Jadi ketenangan yang merupakan fase bulan madu ini adalah bersifat semu, bersifat semu. Nah, kenapa pada umumnya si istri tidak melakukan tindakan-tindakan perceraian atau tindakan apa, gitu. Nah, ini ada beberapa latar belakangnya. Nah, ini saya singgung lagi siklus KDRT tadi, ya, komunikasi yang memburuk, korban takut, merasa harus menyenangkan pelaku, kemudian kejadiannya adalah dia mengintimidasi, mengancam, dan seterusnya. Kemudian ada rekonsiliasi, minta maaf, ya, kemudian masa bulan madu. Ini hampir sama. Kamu tadi bikin aku marah sih, maaf ya, aku nggak bermaksud menyakiti kamu, aku sebenarnya sayang kamu, dan sebagainya, gombal-gombal, ya. Nah, terus fase bulan madu seolah-olah dia menyenangkan korban agar korban melupakan kekerasan. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah benar ini bisa dilupakan dalam sekejap? Ya, kalau kita masak di dapur, ibu-ibu kan suka masak di dapur tuh. Misalnya motong cabai, motong bawang. Tiba-tiba karena lagi nggak fokus, gitu, ya, kemudian ceret aja, kemudian kesobek dengan pisau, gitu kan, keiris tangannya sedikit. Nah, itu bisa kita obati langsung dengan obat merah, gitu kan, sembuh. Lalu bagaimana kalau luka batin? Nah, luka batin yang terus-menerus dilakukan oleh pasangan, luka batin yang kemudian terekam di dalam memori alam bawah sadarnya. Nah, akibatnya apa? Nah, tentu ada akibatnya. Akibat yang lebih lanjut adalah si korban akan merasa dendam, dan bisa sewaktu-waktu akan melakukan tindakan yang fatal, ya, seperti contoh misalnya di India, ya, di India itu ada seorang seorang istri, ya, di situ dia merasa dendam sama suaminya, akhirnya suaminya dibakar. Gitu, ya. Mungkin juga banyak, ya,
beberapa kasus di Indonesia, apakah misalnya si suami selingkuh berulang-ulang, kemudian akhirnya anunya dipotong, kan gitu ada ya. Jadi ini kalau ditekan gitu kan, stres atau tekanan tadi itu ditekan terus di bawah alam sadarnya, itu justru tidak sehat. Secara dalam sisi mental health, kesehatan mental itu malah justru tidak sehat. Jadi seharusnya ketika terjadi pertengkaran itu ya diupayakan ada komunikasi. Jangan saling diam-diaman. Ada komunikasi. Saya tidak suka kamu begini karena ini. Saya tidak mau kamu begini karena ini. Saya tidak mau terjadi kekerasan. Saya tidak mau ya seperti itu. Jadi ungkapkan, jangan diem aja. Jadi kita tidak tahu kalau bahasa batin itu gimana ya. Kan nggak tahu hati orang itu ya, hati istri, hati pasangannya. Jadi apa yang kita inginkan itu harus kita ucapkan. Jadi ada komunikasi di situ dua arah. Ya setelah agak tenang tentu saja. Dan kemudian dievaluasi. Kan kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam perjalanan tadi ketika kemudian muncul ketegangan-ketegangan kecil yang tidak terselesaikan, maka siklus ini dapat terulang kembali. Nah, jeda antara siklus itu dapat saja semakin pendek, juga intensitasnya, sehingga makin lama makin meningkat dan terjadilah kekerasan yang lebih dahsyat dan fatal, ya, seperti bom waktu. Ketika seseorang istri misalnya tidak bisa mengekspresikan emosinya secara sehat, maka sesungguhnya dia sedang merakit dinamit-dinamit kecil yang ada di dalam pikirannya dan suatu saat akan meledak. Ya, jadi di sini adalah bagaimana kita melakukan anger management, memanage kemarahan kita dengan tepat, dengan tepat, situasinya yang pas dan seterusnya. Nah, lalu kenapa kok perempuan itu berkali-kali memaafkan pelaku ya dan tetap bertahan dalam relasi yang toksik, relasi yang tidak sehat, racun ya, relasi yang menjadi racun bagi dia gitu ya. Ada beberapa faktor ya di dalam menurut Ganley di dalam korban KDRT, kenapa dia bertahan? Karena adalah adanya perasaan tertekan, bertahan supaya utuh bersama keluarga dan anak, supaya juga tidak mendapatkan status yang tidak pas, yang tidak baik, misalnya janda tadi kan. Kemudian faktor budaya dan agama tadi, soal persepsi tadi sudah dijelaskan dari punya dia. Dan kemudian adanya harapan dan keyakinan bahwa pelaku atau si pasangan itu akan berubah. Solusinya terakhir adalah bahwa ungkapkanlah perasaan Anda kepada pasangan ketika tidak sesuai dengan harapan, ya. Lalu kita melakukan anger management. Jadi kita memanage kemarahan kita dengan tepat. Ketika kita sedang marah, kita sikat itu kamar mandi. Aduh, ini gimana misalnya gitu ya. Kita luapkan emosi kita ya di situ, atau dengan cara yang lebih positif ya. Cari orang yang dipercaya untuk mau mendengar curhatan kita dan memberikan solusi. Tidak harus disimpan rapat-rapat ya. Tadi sudah dijelaskan dari sisi agama, kalau dia tidak bisa mengekspresikan dan tidak bisa ada solusi, itu justru malah berbahaya. Jadi kita cari solusi, tapi juga tidak diumbar. Itu kita harus pilih orang-orang, seleksi orang-orang yang kita percaya, gitu kan, dan bisa memberikan solusi. Dan kemudian yang keempat, kita berupaya meningkatkan kapasitas diri dan potensi kita, supaya kita tidak menghindari ketergantungan kepada pasangan, khususnya misalnya adalah ekonomi. Gitu ya. Nah, kalau sebagai sahabat kita beri dukungan, jangan menyalahkan korban lagi ya. Jadi dia sudah merasa terpuruk, jangan disalahkan lagi kalau kita sebagai seorang sahabat. Ya, bantuan dengan rencana keselamatan kita cari, mungkin di wilayahnya ada P2T, P2A, ada Puspaga, ada medis dan sebagainya, psikolog dan seterusnya. Ya, nah optimalkan potensi perempuan. Jadi perempuan itu harus punya konsep diri yang positif. Tidak melulu berujikan aspek tubuh. Misalnya, oh yang ideal. Ada loh suami yang bilang, kamu harus seperti itu. Tubuhnya itu yang ideal, yang sampai dia nggak makan. Akhirnya sakit. Kan aneh ya. Suami membandingkan tubuh istrinya dengan tubuh orang lain, harus diet. Kan?
tidak melulu soal tubuh, banyak hal yang bisa dibanggakan oleh seorang perempuan, gitu kan. Misalnya NH Dini itu menunjukkan produktivitasnya dalam menulis buku meskipun dengan kondisi dia sebagai ibu rumah tangga. Begitupun kita tahu R.A. Kartini merasa tidak bahagia, sempat merasa tidak bahagia dalam pernikahan dan pernikahan hasil perjodohan, tetapi dia bisa mengatasinya dengan korespondensi. Artinya bahwa kita mencari passion kita, hobi kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita punyai, apa yang kita potensi yang kita miliki, kita asah, kita terus kembangkan sehingga kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Barangkali itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.